siang, Bu Hesti. Selamat siang, Ibu. Ya, saya ini kan peserta PPG dalam jabatan kategori 2. Di sini saya mendapatkan tugas pada LK 2.2 yaitu menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya sudah saya identifikasi. Nah, di sini ada 4 masalah ya Bu yang sudah saya identifikasi. Yang pertama yaitu siswa kesulitan memahami konsep IPA, sistem pencernaan manusia. Yang kedua, hasil belajar siswa rendah pada pelajaran PKN pengamalan sila-sila Pancasila. Yang ketiga yaitu siswa kurang menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dan masalah yang keempat yaitu siswa kesulitan memahami konsep IPS kegiatan ekonomi. Nah, saya meminta masukan dari Bu Hesti, apakah solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi ya Bu. Ya, boleh saya mulai ya Bu? Silakan Ibu. Ya, yang permasalahan pertama yaitu siswa kesulitan memahami konsep IPA, sistem pernapasan manusia. Nah, setelah mengidentifikasi masalah ini, saya mencari akar permasalahan. Kemudian saya temukan bahwa akar permasalahannya ialah model pembelajaran yang digunakan guru itu masih konvensional Bu. Jadi masih kebanyakan dengan ceramah dilanjutkan mengerjakan soal-soal seperti itu Bu. Nah, kemudian setelah menemukan akar penyebabnya, saya mencari alternatif solusi dengan kajian literatur dan juga wawancara. Nah, dari kajian literatur dan juga wawancara itu, ini ada 7 alternatif solusi Bu. Nanti saya mohon masukan dari Bu Hesti ya. Yang pertama yaitu alternatifnya adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang kedua, penggunaan model inquiry terbimbing berbasis laboratorium. Yang ketiga, penggunaan model problem based learning berbantuan media audiovisual. Yang keempat, penggunaan media audiovisual. Yang kelima, penggunaan metode demonstrasi. Yang keenam, penggunaan multimedia interaktif. Dan yang ketujuh, penerapan eksperimen. Menurut Bu Hesti, manakah dari ketujuh solusi ini yang dapat saya terapkan untuk permasalahan yang tadi Bu? Untuk penerapan solusinya Bu, itu dapat disesuaikan dengan siswa kelas Ibu. Tapi menurut saya untuk permasalahan siswa yang masih sulit memahami konsep IPA ini dapat diberikan yang tadi itu salah satu solusinya menggunakan pembelajaran PBL dengan bantuan media audiovisual. Kenapa menggunakan model pembelajaran PBL? Karena menurut saya model pembelajaran PBL ini dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dalam menganalisis masalah. Selain itu juga menumbuhkan inisiatif siswa, juga motivasi internal siswa, juga mendorong kerjasama antar siswa. Selain itu, penggunaan media audiovisual sendiri dapat membantu guru untuk menyampaikan materi yang bersifat abstrak. Jadi medianya itu dapat membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak sehingga siswa itu paham bagaimana sih proses sistem pernafasan manusia. Selain penggunaan model PBL dengan media audiovisual tadi menurut saya juga dapat digunakan yang namanya eksperimen. Siswa dapat diajak untuk bereksperimen mengenai sistem pernafasan manusia. Kita dapat membuat media sederhana dengan berbagai alat yang ada di sekitar kita. Contohnya kita dapat membuat sistem pernafasan sederhana, lalu nanti siswa diminta untuk praktek, bagaimana sih prosesnya, sehingga melalui praktek itu siswa semakin paham alur dari sistem pernafasan manusia itu bagaimana, terus jika tidak berjalan dengan baik nanti akan terjadi apa. Mungkin seperti itu Ibu. Selain menggunakan tadi PBL juga bisa dengan eksperimen secara langsung oleh siswa. Ya, jadi nanti bisa dikombinasikan gitu ya Bu, mungkin ya Bu. Jadi mungkin
siswa diajak melakukan suatu eksperimen, ya, kemudian anak-anak bisa diminta untuk proyeknya yaitu membuat itu tadi ya Bu, mungkin dari benda-benda seperti botol dan balon bisa dibuat untuk proyek sistem pernafasan manusia, seperti itu ya Bu ya. Nggih Ibu, dari kita kan misalkan memberikan masalah terkait sistem pernafasan tadi, baru siswa nanti diajak tanya jawab, lalu diminta untuk mengamati tadi, kita menggunakan media audiovisual. Kemudian dapat juga setelah mengamati, siswa nanti diminta untuk membuat yang namanya tadi percobaan, sehingga siswa itu setelah melihat alurnya dalam video terus dia melaksanakan, siswa itu semakin paham bagaimana proses sistem pernafasan manusia. Ya. Begitu, terima kasih ya Bu. Kemudian saya lanjutkan untuk permasalahan yang kedua ya Bu, yaitu hasil belajar siswa rendah pada mata pelajaran PKN materi pengamalan sila-sila Pancasila. Kemudian saya analisis akar penyebab masalahnya, yaitu metode pembelajaran yang digunakan guru ini belum tepat Bu, belum sesuai dengan materinya. Setelah itu saya menganalisis alternatif solusinya dengan kajian literatur dan juga wawancara. Ini saya menemukan beberapa alternatif solusi Bu. Yang pertama, penerapan metode reward and punishment. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran tim quiz. Yang ketiga, penerapan metode learning start with a question. Kemudian yang keempat, penggunaan media audiovisual. Kemudian yang kelima itu guru mengajak siswa mempraktekkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Bu Hesti, dari kelima solusi ini yang paling tepat untuk saya terapkan itu yang mana ya Bu? Menurut saya untuk permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat diterapkan di Ibu. Yang pertama, kita dapat menggunakan media audiovisual. Kita dapat menayangkan bagaimana pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain penggunaan media audiovisual, kita juga dapat mengajak siswa yang tadi mempraktekkan sila-sila Pancasila, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari melalui bermain peran, ataupun nanti siswa diajak untuk melakukan tanya jawab. Selain itu juga dapat tadi juga salah satu alternatifnya menggunakan reward and punishment. Nah, dari reward and punishment ini kita dapat memberikan pengaruh yang cukuplah untuk peserta didik kita. Jika siswa melakukan hal positif, kita memberikan reward. Ketika siswa melakukan hal negatif, kita memberikan punishment. Tapi sebelum memberikan reward and punishment, sebaiknya di awal itu siswa itu diajak melakukan kesepakatan bersama mengenai batas-batas perilaku yang nantinya akan mendapat punishment itu seperti apa, yang akan mendapat reward seperti apa. Mungkin seperti itu Bu. Oh ya, jadi bisa digabungkan ya Bu, ini nanti misalnya menampilkan dulu video tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu, setelah ditampilkan video, bisa siswa diajak untuk mempraktekkan, begitu ya Bu ya, mempraktekkan. Nah, setelah itu nanti dalam pembelajarannya, jika siswa itu bisa menunjukkan hal yang positif, diberikan reward, tapi nanti jika memberikan perilaku yang negatif, diberikan punishment. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, penggunaan media maupun model pembelajaran itu kan untuk membantu penyampaian materi. Untuk reward punishment-nya bisa diberikan sebagai bentuk tindak lanjut dari materi yang ada. Terima kasih ya Bu ya. Kita lanjut ke permasalahan ketiga nih Bu, yaitu siswa kurang menguasai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, setelah saya analisis akar penyebab masalahnya, yaitu guru ini belum menggunakan model pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian dengan kajian literatur dan juga wawancara, saya menemukan beberapa alternatif solusi. Yang pertama yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran jigsaw. Yang ketiga,
penggunaan model kontekstual teaching and learning. Yang keempat, penerapan media kartu bilangan. Yang kelima yaitu guru memberikan tugas yang dikerjakan secara kelompok. Nah, dari 5 alternatif solusi tadi menurut Bu Hesti yang paling tepat untuk saya terapkan yang mana, Bu? Menurut saya untuk permasalahan kurangnya siswa menguasai operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan pecahan, siswa dapat diberikan model pembelajaran kontekstual teaching learning. Hal ini karena pembelajaran itu akan disampaikan dengan mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga siswa itu lebih mudah untuk membayangkan tentang materi pecahan itu, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Selain itu, guru juga dapat menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa untuk pembelajaran pecahan. Misalnya ketika kita mau menyerapkan dasar pecahan, kita bisa menggunakan jeruk ataupun menggunakan buah yang kemudian dipotong-potong itu. Ya, Seringkali kita temui seperti itu. Selain itu, penggunaan kontekstual teaching learning tadi, kita juga dapat menggunakan yang namanya tadi itu, salah satu solusinya itu pembelajaran kooperatif berbasis tipe STAD tadi, gitu. Siswa dapat dikelompokkan, jadi siswa itu pembelajarannya tidak hanya fokus kepada guru tapi juga dalam kegiatan kelompoknya, supaya siswa itu lebih aktif lagi. Siswa yang merasa kurang aktif jika dikelompokkan, bisa saja nanti dengan temannya dia mau berdiskusi, oh ketika ada buah yang dipotong menjadi 8 bagian, ketika diambil menjadi bagiannya diambil 2, nanti siswa di situ akan berdiskusi bagaimana ini penyelesaiannya menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan, seperti itu, Ibu. Oh ya, jadi kalau menurut Bu Hesti itu tadi bisa menggunakan model pembelajaran STAD dan juga kontekstual teaching and learning ya, Bu. Selain itu, selain menerapkan model juga menggunakan media benda konkret ya, Bu, seperti buah-buahan yang nantinya akan dipotong-potong menjadi pecahan, seperti itu ya, Bu. Pengaduan model maupun media itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi yang seringkali, terutama kelas tinggi kan materinya semakin lama semakin abstrak, semakin sulit. Nah, dari model ini kan mendorong kegiatan pembelajaran melalui media, siswa menjadi paham prosesnya seperti ini, pemahamannya siswa akan terbentuk melalui media itu. Oh ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Itu bisa jadi masukan buat saya ya Bu nanti dalam menentukan solusi. Kemudian ini ya Bu, ke masalah yang terakhir, yaitu masalah keempat adalah siswa kesulitan memahami konsep IPS kegiatan ekonomi. Setelah saya analisis akar penyebab masalahnya, yaitu model pembelajaran yang digunakan guru ini cenderung monoton Bu. Jadi seperti yang dulu-dulu itu guru hanya menjelaskan, memberikan ceramah, kegiatan ekonomi ini seperti ini. Setelah itu anak-anak diberikan soal untuk menjawab. Nah, karena itu saya menganalisis ya Bu alternatif solusinya. Ini ada 6 Bu. Yang pertama, penerapan model pembelajaran quantum teaching. Yang kedua, model Student Team Achievement Division atau STAD. Yang ketiga, model Number Head Together. Yang keempat, penggunaan metode tutor sebaya dan bermain peran. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk menyaksikan kegiatan ekonomi secara langsung. Kemudian yang keenam, penggunaan audiovisual. Nah, menurut Bu Hesti, dari keenam alternatif solusi ini yang bisa saya terapkan untuk permasalahan kegiatan ekonomi ini yang mana ya Bu? Menurut saya untuk kegiatan ekonomi itu baiknya siswa diajak mengalami secara langsung ya Bu. Siswa bisa diajak untuk melaksanakan, menyaksikan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar melalui pasar mungkin. Tapi ketika pasar yang
ada itu letaknya jauh, mungkin bisa digunakan alternatif yang lain. Misalnya, guru menyajikan kegiatan ekonomi melalui media audiovisual dengan video, atau juga siswa juga bisa diajak bermain peran sebagai penjual dan pembeli. Itu untuk alternatif jika kegiatan ekonominya tidak dapat disaksikan secara langsung, siswa tidak bisa diajak gitu jika tempatnya jauh. Selain itu, siswa juga bisa diajak melakukan kegiatan kelompok. Siswa juga bisa dengan kegiatan number head together. Siswa diajak menyampaikan ide-idenya setelah tadi siswa mengamati video ataupun melakukan bermain peran atau juga pengamatan langsung ke pasarnya. Nanti siswa itu dilakukan tanya jawab dengan number head together tadi. Supaya ini nanti siswanya itu yang menyampaikan ide, menyampaikan jawaban itu tidak hanya siswa-siswa tertentu yang aktif gitu, tapi semua siswa diharapkan dapat menyampaikan ide-idenya. Melalui number head together ini kan setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk sharing dan menyampaikan jawaban maupun memberikan masukan terkait pembelajaran yang ada. Mungkin seperti itu, Ibu. Jadi itu ya Bu ya, bisa diajak langsung ke pasar dulu ya Bu. Pertama siswa diajak ke pasar, tapi kebetulan untuk di SD saya ini kan letak pasar itu jauh ya Bu. Kalau mau diajak ke pasar kesulitan. Jadi untuk mengatasi hal itu bisa dengan penggunaan video ya Bu ya, ditayangkan video. Nah setelah itu berarti siswa diajak untuk berdiskusi ya Bu dengan menggunakan metode number head together tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan ekonomi. Begitu ya Bu ya, intinya kesimpulannya ya. Terima kasih Bu Hesti sudah memberikan masukan kepada saya. Ini sangat bermanfaat untuk menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya identifikasi. Demikian ya Bu, saya akhiri wawancaranya dengan Bu Hesti. Selamat siang. Siang Ibu.